Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahru ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini saya akan membawakan puasa dalam perspektif hukum Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusshiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian semua, yakni melaksanakan ibadah puasa seperti halnya diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang tadi, bahwa ada 3 poin atau ketiga garis besar yang perlu kita perhatikan di dalam ayat tersebut. Yang pertama adalah sebuah kewajiban. Jadi di dalam hukum Islam, puasa adalah merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan atas kalian untuk melaksanakan ibadah puasa. Ini poin yang pertama atau garis besar yang pertama. Lalu garis besar yang kedua, di sana terdapat sebuah sejarah. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti apa yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Dari semenjak Nabi Allah Adam sampai Nabi Allah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatnya ini diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya ibadah puasa untuk kita. Dan garis besar yang ketiga adalah pencapaian kita terhadap ibadah puasa tersebut. La'allakum tattaqun. Di akhir ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya kita tahu apa itu takwa. Takwa yang setiap Jumat para khatib ini mengumandangkan. Ini menjadi wasiat, menjadi kewajiban berwasiat kepada para jamaahnya, menyampaikan kalimat wasiat takwa. At-taqwa imtisal awamirillah wajtinabun nawahi, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang berpuasa di bulan Ramadan ini tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum lebih jauh kita mengenal apa itu puasa. As-shaum dalam bahasa Arab, as-shaum lughatan al-imsak. Puasa secara etimologi atau secara bahasa ini dikatakan adalah menahan. Seumpama ibu menahan bapaknya, ini adalah secara bahasa ibu sedang berpuasa. Ini secara bahasa. Sedangkan menurut syariat adalah imsak 'anil muftir an jami'in nahar qabil lis-shaum biniyatin makhsusatin. yakni menahan dari segala perkara-perkara yang membatalkan puasa
seluruhnya siang hari dari semenjak terbitnya matahari atau dikatakan misalkan beduk subuh sampai terbenamnya ghurubus syams, terbenamnya matahari, biniyatin maksusatin, dengan niat yang khusus. Kalau kita perhatikan lagi di sini adalah biniyatin maksusah, dengan niat yang khusus. Sebab apa? Niat itu sendiri, niat ya qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, menuju sesuatu, menyengaja sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Contoh, kita melaksanakan sholat, usolli fardhu dhuhri, kita niat dan berbarengan dengan pekerjaannya. Lihat niat di dalam puasa berbeda dengan niat yang lainnya. Makanya dikatakan di sana biniyatin maksusah. Kita melaksanakan puasa di malam hari, tabyitun niat, wajibat tabyitun niat, wajib menunaikan, melaksanakan niat di malam hari. Sedangkan kita melaksanakan ibadah puasanya itu di siang hari. Atau dalam qaidah fikihnya dikatakan adalah kullu qaidatun mustasnayat. Setiap ada undang-undang ini pasti ada pengecualian. Nah, dalam undang-undang niat itu sendiri, dalam niat ibadah puasa adalah merupakan pengecualian. Ma'asyiral muslimin, para jamaah pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban ibadah puasa di bulan suci Ramadan adalah merupakan hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Kita tahu syarat diterimanya ibadah puasa yang pertama adalah Islam, kemudian akil balik, kemudian berakal. Ini juga diantaranya adalah syarat-syarat wajib beribadah puasa. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita di tahun ini, bahkan sampai tahun-tahun ke depan, Allah akan mengijabah puasa kita. Allah akan menerima ibadah puasa kita, sehingga kita dapat terus menjalankan kehidupan kita dengan baik dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, bulan ke bulan, minggu ke minggu, dan tahun-tahun kita terus menjalankan ibadah puasa dengan baik. Siapa tahun ini menjalankan ibadah puasa dengan baik, niscaya kehidupan setelah Idul Fitri dia jalankan dengan baik pula. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya beribadah puasa untuk kita umat Islam, mengajarkan kita tentang bagaimana kita bersosialisasi dengan makhluk, dengan sesama kita sebagai makhluk Tuhan, ciptaan Tuhan, bagaimana kita merasakan kepedihan-kepedihan mereka, dan bagaimana kita bisa memberikan bersedekah kepada mereka-mereka yang membutuhkan melalui ibadah puasa. Di sini kita mendapati bagaimana rasanya perihnya menahan lapar, perihnya menahan dahaga haus. Oleh karena itu, puasa mengajarkan kita untuk tetap terus rendah hati, untuk tetap terus saling membantu sesama kita. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ibadah puasa kita, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kekuatan dan ketabahan di dalam menjalankan ibadah, sabar di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap menjalankan salat sunnah tarawih, qiyamul lail, kita tetap menjalankan tadarus Al-Quran. Semoga seluruhnya amal-amal ibadah kita di bulan puasa ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita tahu apa itu puasa dan bagaimana hukumnya berpuasa itu menurut hukum Islam. Jadi adalah hukum menurut hukum Islam adalah wajib bagi setiap umat Islam melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dan puasa itu sendiri adalah secara bahasa
secara etimologiyah merupakan bertahan, al-imsak, menahan. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik, penuh dengan kesabaran, keridhaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dapat kami sampaikan. Dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.